Pembahasan prediksi atau spoiler BTTH Season 5 Episode 118 Part 1. Ketika sebuah riak spasial muncul di langit diikuti dengan kereta salju yang dikendarai oleh Pegasus berwarna perak yang tidak lain adalah kuda surgawi Void, orang-orang auto bengong melihat kendaraan yang begitu agung dan bertanya-tanya pembesar macam apakah yang membawa kendaraan seheboh ini di tengah kota Pil. Namun begitu Yezong mengamati lambat laun yang terukir dalam kereta kuda, Yezong langsung menunjukkan raut serius sambil mengatakan jika kereta ini dikendarai oleh klan Dan yang merupakan salah satu dari 5 klan besar, biar semuanya paham nama-nama 5 klan besar itu. Pertama klan Chao yang sebelumnya itu, kedua ada klan Bai, ketiga ada klan Qiyu, keempat ada klan Ye, dan terakhir adalah klan Dan. Nah, saat ini klannya tidak diragukan lagi menjadi klan terlemah yang ada di antara jajaran 5 klan besar, dan meskipun klan Dan bukanlah yang terbaik juga, namun nama dan kekuatan mereka jelas tidak dapat diragukan. Yezong meminta Xiao Yan tidak terlalu terpaku kepada klan lain dan fokus untuk beristirahat serta mempersiapkan diri untuk mendapatkan lencana alkemis Menara Pil. Singkat cerita, Yezong telah membawa rombongannya ke penginapan khusus yang disediakan untuk klan Ye, di mana meskipun sudah tidak begitu terawat karena penurunan klan selama beberapa tahun, manor tua itu masih cukup layak untuk dijadikan tempat beristirahat, dan yang paling penting sangat sepi sehingga Xiao Yan bisa tenang beristirahat. Begitu malam tiba, Soyan bersantai di halaman belakang manor sesekali meluapkan kekuatan spiritualnya untuk mencari jejak api 3000 pembakaran, namun masih belum mampu menemukannya sama sekali yang menandakan bahwa Menara Pil telah menyegel api surgawi tingkat tinggi itu dengan begitu sempurna. Ketika lagi asyik melamun, datanglah Xiao Yixian yang membuat Soyan bertanya kenapa dirinya tidak beristirahat. Xiao Yixian hanya tersenyum kecil mendengar pertanyaan Xiao Yan. Sebelum kemudian Xiao Yan mengalihkan pembicaraan dan menanyakan tentang perkembangan tubuh beracun sebelum kemudian mengangguk senang saat Xiao Yixian menjelaskan, jika dia sudah tidak mendapatkan serangan yang berarti dari tubuh beracun sejak ada pil racun di dalam tubuhnya. Udah seru-seru ngomongin tubuh beracun, Xiao Yixian malah menyinggung Suner, dan yang lebih parah si gadis racun itu juga menyebut-nyebut nama Ratu Medusa dan menanyakan apakah Xiao Yan sudah menjelaskan hubungannya dengan Cailin kepada Suner. Pertanyaan Xiao Yixian yang begitu tiba-tiba jelas saja membuat Xiao Yan tercengang, namun tidak dapat menahan diri untuk memikirkan kembali si ratu yang dingin namun memikat yang selama beberapa tahun berada di sisinya itu. Awalnya hubungan Xiao Yan dan Ratu Medusa hanyalah pertemuan yang dipenuhi dengan nafsu, namun tidak dapat dipungkiri Xiao Yan mulai merasakan perasaan yang rumit terhadap Medusa, sejak si Ratu Ular dicurigai telah mengandung anaknya, apalagi sudah beberapa tahun sejak Xiao Yan meninggalkan Kekaisaran Jiama, di mana jika Ratu Medusa benar-benar hamil maka kemungkinan saat ini Soyan kecil telah lahir ke dunia. Xiao Yan hanya bisa geleng-geleng kepala ketika merasakan hatinya mulai campur aduk saat memikirkan Cailin sebelum kemudian menghela napas dan mengatakan jika dia akan memberitahu Suner ketika mereka bertemu lagi. Akhirnya malam itu dihabiskan Soyan dan Xiao Yixian untuk memandangi langit malam sampai dengan si gadis racun tertidur dan Soyan memutuskan untuk memperhatikan bintang-bintang berkedip di langit. Entah kenapa Xiao Yan merasa jika malam itu langit dipenuhi dengan spiritualitas yang lebih padat. Ketika itulah Soyan menyebarkan kekuatan spiritualnya dengan perlahan membuat kekuatan spiritual mengalir dari kedua alisnya seperti banjir sebelum menutupi langit kota Pil dengan begitu tenang. Kilau cahaya warna-warni menutupi tubuhnya bak dewa yang turun dari langit membuat dunia di sekitarnya juga turut bercahaya ketika Soyan membiarkan kekuatan spiritual itu menyebar berlama-lama. Penyebaran kekuatan spiritual Soyan ini berlanjut untuk jangka waktu yang cukup lama hingga tiba-tiba menerobos ke tempat yang tidak diketahui Xiao Yan sebelumnya, di mana ketika Xiao Yan itu mulai mendapatkan kesadarannya ia mampu melihat seekor naga besar dengan api hitam ungu menyelimuti tubuhnya meringkuk di tanah. Ketika itulah hati Soyan merasakan perasaan akrab dan keterkejutan luar biasa saat menyadari jika naga api hitam ungu itu tidak lain dan tidak bukan adalah wujud nyata dari api 3000 pembakaran. Namun ketika Soyan baru saja beberapa detik melihat naga hitam tersebut, sebuah teriakan keras terdengar menggoncang hati Soyan. Menanyakan siapa yang berani mengintip ke dalam domain bintang kota Pil seperti ini.
Tepat ketika itulah kekuatan spiritual Soyan kembali dan merasa gembira karena sekarang akhirnya dia pun tahu jika menara pil yang agung telah menyegel api 3000 pembakaran di sebuah tempat yang disebut sebagai domain bintang, sementara Soyan merasa gembira atas peningkatan spiritualitas di dalam jiwanya. Suara tua perlahan terdengar di dalam kekosongan mengatakan bahwa ada seseorang yang menyusup ke dalam domain bintang yang untungnya tidak sampai membangunkan api 3000 pembakaran. Suara itu seharusnya merupakan salah satu petinggi menara pil, di mana sekarang para petinggi menara pil ini sangat tertarik dengan siapapun yang berhasil mengintip domain bintang dengan kekuatan spiritualnya. Bukannya apa-apa, menara pil memang sebuah faksi luar biasa yang bisa menahan api 3000 pembakaran selama beberapa generasi, namun api surgawi peringkat ke-9 itu telah menjadi lebih kuat karena menyerap cahaya dari bintang-bintang dan tidak mungkin bagi mereka untuk menyegelnya dalam waktu lebih lama. Karena itulah menara pil berharap menemukan orang yang bisa menaklukkan api 3000 pembakaran secepat mungkin. Namun mereka juga tidak ingin api surgawi itu jatuh ke tangan faksi-faksi licik layaknya Aula Jiwa. Ketika itulah mereka mengingat nama besar Yao Zunze alias Yao Chen yang seharusnya menjadi salah satu dari 3 pemimpin menara pil, namun akhirnya sekarang ditangkap oleh Aula Jiwa. Hal yang membuat para pemimpin menara pil ini merasa tertarik adalah kabar bahwa murid Yao Chen telah terlibat dalam pertempuran besar di wilayah pil beberapa waktu lalu, dan bertanya-tanya apakah si murid ini akan mampu menyamai atau bahkan melampaui pencapaian gurunya waktu itu. Sementara itu malam telah berlalu dan pagi hari pun tiba ketika Ye Zong membawa Soyan ke menara cabang yang didirikan oleh menara pil, di mana menara tersebut akan menjadi tempat bagi Soyan untuk mendapatkan lencana alkemisnya. Ketika menunggu Ye Zong mendaftarkan dirinya, Soyan tanpa sengaja bertabrakan dengan seorang gadis dengan lencana klan Dan, di mana gadis itu memancarkan semacam kekuatan isap aneh yang secara mengejutkan seperti berusaha menyedot kekuatan spiritualnya, hingga Soyan buru-buru mundur dengan wajah ngeri dan menanyakan apakah gadis itu baik-baik saja. Wanita muda itu hanya menghela napas lega setelah melihat Soyan bisa tetap baik-baik saja bahkan setelah menyentuhnya sebelum meminta maaf dan akhirnya berbalik pergi. Namun belum sampai Soyan benar-benar sadar dengan apa yang terjadi, Ye Zong kembali datang dengan wajah muram mengajak Soyan untuk datang lagi besok, karena antrian yang begitu panjang dan kalau Ye Zong menggunakan jalur orang dalam untuk menerobos antrian mereka harus bertemu dengan klan Bei dan klan Kui yang sekarang sangat senang mengejek klan Ye karena kemundurannya. Namun ternyata Soyan tidak begitu ambil pusing dengan orang-orang dari klan Bei dan klan Kui itu sehingga Ye Zong pun hanya bisa menghela nafas pasrah sambil meminta maaf kalau Soyan nanti akan menerima perkataan tidak mengenakan dari klan Bei dan klan Kui. Dan benar saja apa yang dikhawatirkan oleh Ye Zong, baru saja mereka memasuki ruangan ketika tawa yang menusuk telinga ditransmisikan, di mana tawa itu berasal dari seorang wanita tua berpakaian abu-abu yang langsung berjulit dan mengejek kemunculan mereka berdua. Wanita tua itu berasal dari klan Bei sementara 3 orang lain di pojok ruangan yang hanya menyapukan pandangan acuh tak acuh kepada Ye Zong adalah orang-orang klan Kui. Tidak hanya bertemu dengan perwakilan 2 klan besar, Ye Zong juga disapa oleh seorang pria tua yang dipanggil dengan panah tua Weli. Namun belum sampai Weli dan Ye Zong temu kangen berlama-lama, wanita tua klan Bei meminta Ye Zong untuk tidak usah bertele-tele dan menanyakan apakah pemuda tanpa lencana menara pil ini yang akan dikirim Ye Zong untuk pengujian. Ekspresi wajah Tante Bai menjadi semakin julid saat Soyan menjawab jika dia memang belum pernah mendapatkan lencana menara pil, dan meminta Ye Zong untuk tidak membuang waktu mereka hanya dengan mengirimkan seorang bocah yang akan melakukan pengujian untuk alkemis bintang 5 seperti ini. Namun perseteruan antara Ye Zong dan Tante Bai ini harus diakhiri ketika pria tua berambut putih di tengah aula mengatakan bahwa pengujian akan segera dimulai, dan klan Kui selaku klan yang pertama datang akan mengambil kesempatannya baru kemudian klan Bei, sementara klan Ye akan melakukan pengujian pada urutan terakhir. Baik klan Bei maupun klan Kui sama-sama mengirimkan generasi muda yang mengajukan pengujian untuk alkemis tingkat 6 menengah sampai tingkat 6 atas, di mana tingkat ini sudah cukup luar biasa mengingat bahkan Xin Lan selaku generasi muda paling tinggi di klan Ye hanyalah alkemis tingkat 5. Baru setelah menanyai wakil klan Bei dan klan Kui, pengawas ujian mengalihkan pandangannya kepada Ye Zong dan menanyakan pengujian tingkat berapa yang ingin diikuti oleh perwakilannya. Ekspresi merendahkan dan penuh ejekan yang ditunjukkan orang-orang klan lain auto menjadi bengong ketika ternyata tanpa diduga-duga,
Soyan mengambil pengujian untuk tingkat tertinggi yang pernah dilakukan di tempat itu, yaitu pengujian untuk alkemis tingkat 7 menengah. Baru setelah beberapa detik berlalu Tante Bai berjulit dan meminta Ye Zong untuk tidak main-main. Begitu pula pengawas ujian yang bernama Han Lei pun turut memastikan kembali apakah Xiao Yan benar-benar ingin melakukan pengujian untuk lencana alkemis tingkat 7 menengah. Baru setelah Soyan mengangguk yakin, Han Lei perlahan mengangguk sambil mempersilakan Soyan yang begitu percaya diri untuk memulai pengujiannya. Klan Bei menunjukkan ekspresi paling kesal karena seharusnya dengan tingkat 6 puncak generasi muda mereka akan menjadi primadona dan sorotan dalam pengujian hari ini. Namun klan Ye yang sudah mengalami penurunan selama bertahun-tahun tiba-tiba saja mencuri sorotan tersebut meskipun belum ada yang tahu apakah benar-benar mampu melewati pengujian ini atau tidak. Nah, belum sampai para generasi muda memasuki ruangan pengujian yang disediakan, si Tante Bai mulai mengonfrontasi Ye Zong lagi dengan menyebutkan bahwa klan Ye yang telah menurun tidak punya pilihan kecuali meminta bantuan pada pemuda yang banyak gaya seperti Xiao Yan. Namun belum sampai Soyan mulai baku hantam, Han Lei sudah meraung dengan kemarahan, sekali lagi memperingatkan jika klan Ye dan klan Bei berseteru sekali lagi maka dia akan membatalkan pengujian kedua klan. Tante Bai hanya bisa meringis kesal sambil memperingatkan Soyan untuk menjaga sikap sebagai generasi muda, namun hanya dibalas dengan tatapan acuh tak acuh yang membuat Tante Bai sekuat tenaga menahan hodam keluar dari tubuhnya.